Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi keuangan, pekerjaan ataupun asmara kamu guys. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi guys, saya juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi, suatu gambaran terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini. Di siang hari ini guys, saya akan membahas satu zodiak di mana zodiak ini salah satu zodiak yang mudah untuk yang dimana guys, zodiak ini bisa dimanfaatkan dan sangat gampang untuk dibodoh-bodohin. Akan tetapi dibalik dari apa yang saya katakan tadi guys, zodiak yang akan saya bahas ini apabila sudah kena keperasaannya terhadap seseorang yang dia kejar, dia bakalan mempertahankan hubungan tersebut. Akan tetapi apabila diri kamu berpasangan terhadap zodiak yang akan saya bahas ini, kamu jangan pernah tidak memprioritaskan dia. Karena ketika kamu tidak memprioritaskan dia, kamu pun akan dianggap tidak berguna. Nah, zodiak yang akan saya bahas adalah zodiak Leo. Oke guys, kita langsung saja terhadap zodiak yang saya katakan tadi. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya lemparkan terhadap keputusan teman-teman, apakah berpikiran positif atau berpikiran negatif. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak, dan teman-teman sendiri tadi melihat setiap kartu yang saya ambil dari kartu yang saya pegang. Tetapi sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu yang berzodiak Leo, izinkan saya terlebih dahulu menyapa diri kamu. Bagaimana keadaan kamu dalam seminggu sepekan yang lalu? Apakah diri kamu ada mengalami suatu perubahan atau memang justru kebalikannya yang kamu rasakan? Pertanyaan saya tadi cukup kamu yang menjawabnya di dalam perasaan kamu guys. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu pertama ini. Informasi apa dan gambaran apa yang ada untuk kamu yang berzodiak Leo? Ada muncul kartu Prince of Swords. Seseorang yang sedang duduk di dalam kereta singgasananya, di mana dia duduk sambil memegang suatu pedang. Dalam arti ataupun dalam kategori pedang yang dia pegang bisa saja menggambarkan seseorang yang akan mengambil suatu sikap yang harus bijaksana, yang harus tegas, yang harus lebih
cermat untuk melangkahkan kakinya. Kalau saya mengkaitkan diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini, semua tindak tanduk kamu ataupun semua perbuatan kamu harus berdasarkan isi dari hati kamu. Kamu jangan mengambil sikap ataupun perbuatan di mana perbuatan itu hanya kamu pikirkan secara logis. Karena bagi kamu yang berzodiak Leo, kamu itu sangat gampang yang namanya terkena karma. Kenapa? Sangat gampang saya mengatakannya kamu zodiak yang paling gampang terkena karma. Karena dari 12 zodiak, hanya zodiak kamulah yang paling mudah untuk dimanfaatkan, yang paling mudah untuk dibodoh-bodohi, yang paling mudah untuk ditipu dayakan. Kenapa saya mengatakan seperti itu, guys? Karena ketika kamu yang berzodiak Leo, ada seseorang yang sedikit saja memberikan suatu perhatian atau memberikan sedikit pujian terhadap diri kamu, kamu langsung berbunga-bunga, kamu langsung beranggapan saya yang paling luar biasa. Jadi, kembali dari omongan saya yang tadi, guys, dengan kemunculan kartu Prince of Swords ini, baik kamu di dalam asmara ketika membina hubungan rumah tangga, saya tidak tahu bagaimana keadaan kamu, apakah kamu mengalami kekacauan atau rasa sakit hati, tetapi dari kedua apa yang saya katakan tadi, kamu mengambil sikap yang benar-benar tegas berdasarkan hati nurani kamu. Kalaupun memang kamu ingin memberikan suatu perlawanan, ya perlawanan tersebut harus berdasarkan dari hati kamu. Jangan berdasarkan dari pemikiran kamu. Karena ketika berdasarkan dari pemikiran kamu dan kamu hanya berpikiran logis, itu tidak akan memberikan kamu suatu keuntungan. Nah, kalau saya berbicara dari segi LDR, mungkin selama ini kamu menjalani komunikasi terhadap pasangan kamu dan kamu pun bertanya-tanya hubungan seperti apa ini. Hati saya sudah berbicara yakin terhadap diri kamu, tetapi pasangan kamu tidak memberikan respon terhadap apa yang kamu harapkan. Ibaratnya dengan apa yang saya katakan tadi, guys, ketika kamu menjalankan komunikasi, kamu ibaratnya asmara yang bisa dibilang asmara bodoh. Saya hanya bisa memberikan saran terhadap diri kamu, ya tinggalkan hal seperti itu. Jangan kamu tunggu-tunggu. Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin ada satu pekerjaan yang akan membuat diri kamu lebih tertantang, yang lebih membuat diri kamu berpikir secara diambil atau tidak. Ini dia, guys. Nah, dengan kemunculan kartu Prince of Swords ini, bagaimana kartu selanjutnya? Karena tadi saya mengatakan bahwasannya kamu harus bisa mengambil suatu tindakan di mana tindakan itu berdasarkan hati nurani kamu. Karena ketika kamu mengambil tindakan itu berdasarkan hati nurani kamu, apakah kartu kedua ini akan memberikan kamu suatu keuntungan atau memang kebalikannya? Muncul kartu The Three of Pentacles.
Kartu pertama, Price of Sword. Berarti dengan kemunculan kartu kedua, guys, bagi kamu yang berzodiak Leo, kemungkinan ketika kamu mengambil suatu tindakan yang benar-benar cerdas, yang benar-benar bijaksana, akan muncul suatu hubungan yang baru, akan muncul suatu pekerjaan yang baru, akan muncul suatu finansial yang baru, dan kamu pun akan mendapatkan suatu bantuan, dan kamu pun kalau di bidang pekerjaan ada ini suatu promosi yang akan kamu dapatkan. Kamu bisa melihat sendiri kartu kedua yang saya pegang ini. Kamu menerima dari seseorang. Seseorang itu memberikan tanpa ada meminta sepeser pun dari kamu. Nah, dengan kemunculan kedua kartu ini, bagaimana bagian kedua? Apakah akan mendukung atau tidak? Ace of Cups. Kartu selanjutnya, guys, bagi kamu yang berzodiak Leo, ada muncul kartu Ace of Cups. Kalau saya menggambarkan kartu yang saya pegang ini terhadap diri kamu, ibaratnya diri kamu itu suatu piala, di mana piala itu akan memberikan suatu reaksi, dan reaksi tersebut akan disenangi oleh orang lain. Nah, dengan apa yang saya katakan tadi, guys, bisa saja untuk kartu yang saya pegang ini akan ada timbul suatu kegembiraan terhadap diri kamu, akan ada muncul perasaan cinta terhadap diri kamu, dan akan ada seseorang yang akan memberikan suatu perasaan terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ada muncul kartu The Three of Pentacles. Asmara baru, kolega baru. Ataupun kalau di bidang pekerjaan, ada promosi berupa jabatan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, akan mendapatkan suatu keputusan, di mana keputusan itu akan menyenangkan kamu. Misalnya dari tender, misalnya dari suatu kasus perceraian. Nah, dengan kemunculan kartu Ace of Cups ini, bagaimana kartu yang di sampingnya, guys? Wow. Kegembiraan, perasaan cinta yang menyatukan antara diri kamu dengan orang lain yang sedang mendekatin kamu, ataupun kamu yang sedang mendekatin dia, akan terjalin suatu hubungan, di mana hubungan itu bisa sama-sama memberikan rasa kebahagiaan, rasa kenyamanan, dan menjalin ikatan yang benar-benar serius. Kamu bisa melihat sendiri, ada gambar matahari dan kamu duduk dengan pasangan kamu yang baru. Ibaratnya alam semesta pun memberikan bantuan terhadap diri kamu, karena dia melihat sudah terlalu banyak perasaan sakit hati yang kamu terima ketika kamu menjalankan suatu kehidupan bersama pasangan kamu di masa lalu, guys. Nah, kartu selanjutnya apa yang akan terjadi? Wow, bukan hanya alam semesta yang akan memberikan bantuan terhadap kamu, tetapi angel pun ikut membantu kamu dan ikut memperbaiki kondisi kehidupan kamu yang sudah rusak, diperbaharui menjadi kehidupan yang lebih bahagia. Ada muncul kartu The Temperance yang berlambangkan zodiak Sagittarius, sebuah malaikat yang akan berbicara terhadap situasi dan kondisi kamu di masa lalu yang kamu rasakan berupa kesakitan, kepedihan, dan jeritan kamu. Nah,
Bagian ketiga, bagaimana kesimpulannya guys? Wow. Wow. Ada muncul kartu The Two of Cups. Untuk kedepannya guys, dengan kartu yang saya pegang ini, saya melihat akan ada seseorang yang akan mendekatin kamu, tetapi pertemuan itu tanpa kamu sadarin. Bisa saja pertemuan melalui rekan kerja kamu, bisa saja pertemuan terhadap orang-orang yang berada di sekeliling kamu, atau bisa saja ini nanti suatu pertemuan ini berkat jodoh yang dijodoh-jodohkan oleh teman-teman kamu. Kamu bisa melihat sendiri nih guys. Suatu pertemuan di mana pertemuan itu memberikan suatu kebahagiaan, ada piala yang dia pegang di tengah-tengahnya. Nah, kartu selanjutnya Queen of Pentacles. Pertemuan yang akan memberikan kamu sebagai ratu. Baik kamu pria ataupun wanita, bisa saja pertemuan yang akan terjadi untuk kedepannya akan menjadikan diri kamu seseorang yang ratu dan seseorang yang raja, di mana ketika kamu menjadi ratu dan raja, derajat kamu lebih tinggi dan orang lain pun tidak akan lagi menganggap kamu sepele atau menganggap kamu sebelah mata untuk kedepannya. Nah, kartu terakhir bagi kamu yang berzodiak Leo, wow, muncul kartu Four of Pentacles. Rasa kepuasan, rasa kebahagiaan, rasa kenyamanan, dan apa yang kamu harapkan sesuai dengan ekspektasi kamu untuk kedepannya. Ibaratnya, kartu terakhir yang keluar ini menggambarkan suatu target, di mana target itu yang kamu harapkan. Nah, guys, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan terhadap kamu yang berzodiak Leo. Untuk kedepannya, ada suatu bantuan dari angel yang akan mempertemukan kamu terhadap seseorang, di mana pertemuan tersebut akan memberikan kamu rasa kepuasan, rasa kebahagiaan, dan itu adalah seseorang yang dari kategori finansial lumayan mapan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.